أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Langsung saja kita dengarkan dan kita simak apa makna dari ayat suci yang tadi sama-sama kita dengarkan, surah Al-Hajj ayat 34, dan juga tema yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu berkurban tapi berhutang apakah boleh. Bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Suwandi Wirawan. Silakan Ustadz, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Majtama'a qaumun fi baitin bin buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusuna. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu tempat membacakan ayat-ayat Allah kemudian mempelajari maknanya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan. Amin. Wa haffathumul malaikah, kemudian berkumpul bersama malaikat-malaikat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Subhanallah, tidak ada pemandangan yang paling indah kecuali yang kita lakukan di saat ini. Tadi kita sudah mendengar yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Yang kita baca adalah surat Al-Hajj ayat 34. Saatnya lah kita mempelajari maknanya. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tidaklah setiap umat kami jadikan ada mansaka. Apa artinya mansaka? Mansaka itu bentuk satunya. Kalau jamaknya manasik. Kita taunya kalau manasik adalah manasik haji. Padahal di ayat ini kalimat mansak itu maknanya banyak. Salah satu di antaranya adalah mansak itu atau manasik itu adalah tata cara beribadah. Pada saat kita terapkan di ayat ini, sesungguhnya setiap umat Yahudikah, Nasranikah atau Islamkah, dia setiap umat itu memiliki tata cara ibadahnya sendiri-sendiri. Satu. Yang kedua, arti manasik bisa dijadikan sebagai ibadah yang spesial. Ibadah yang dia hanya khusus buat berhaji. Maka dari itu Rasulullah di dalam ayat Al-Quran menjelaskan,
Fa idza qadaitum manasikakum. Hei kalian kalau sudah selesai manasik hajinya. Tuh, itu di situ kalimat manasik artinya haji. Nah, kalau di dalam ayat ini walikulli ummatin ja'alna mansaka, sesungguhnya setiap umat itu kami syariatkan mansak. Apa artinya? Di sini disandingkan mimbahi matil an'am. Kami syariatkan satu syariat menyembelih kurban. Subhanallah. Loh, sekarang pertanyaannya, memang bukannya kurban itu di zamannya Nabi Muhammad saja dengan Nabi Ibrahim? Oh enggak. Ternyata setiap umat Allah Subhanahu wa taala kasih syariat berkurban. Kita tahu berkurban dari Nabi Adam. Di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Muhammad, utslu naba abnai Adam. Hei Muhammad, ceritakan tentang kisah dua anaknya Adam. Idz qarraba, ketika mereka berkurban. Jadi ada kurban di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Idris ada. Pada saat kakek-kakeknya sudah berkurban, maka timbullah di waktu-waktu tertentu. Makanya di masanya Nabi Idris ada hari-hari raya. Pada saat hari raya itulah mereka berkurban. Terus di zamannya Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ibrahim lebih hebat lagi. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim alaihissalam, beliau bahkan syariatnya dijadikan sebagai syariat yang terus menerus diabadikan sampai saat ini. Kemudian di zamannya Nabi Musa, sama ada kurban. Zamannya Nabi Isa ada kurban. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad pun ada yang namanya kurban. Memangnya kalau zaman jahiliyah ada. Waktu itu Nabi Muhammad melihat dan menyaksikan betapa di zaman itu orang berkurban tapi kurbannya salah. Apa dia? Mereka berkurban setiap minggu, setiap bulan, tapi darahnya dipelet-peletin atau ditempel-tempelin berhala mereka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh sama Allah untuk meluruskan. Bahkan di zaman Rasulullah syiar kurban semakin disiarkan lagi. Sampai-sampai Rasulullah tahu nggak Bu? Pernah beliau itu berkurban 100 ekor unta. Masya Allah. Coba Mas, kira-kira sanggup nggak 100 ekor unta dan beliau sendiri 70 ekornya yang menyembelihnya. Allah. Dari 100 beliau menyembelih 70 ekornya. Karena beliau kelelahan, akhirnya digantikanlah oleh menantunya yang dia sayangi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, 30 ekor lagi. Coba, Masya Allah, luar biasa. Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa setiap umat adalah berkurban. Dari Nabi Adam, kemudian nabi-nabi yang seterusnya. Maka dari itu kita harusnya berkurban. Kita syiarkan syiar ini. Kemudian yang selanjutnya, mimbahi matil an'am. Apa artinya? Bahimah itu di dalam ilmu tafsirnya diterjemahkan sebagai kullu dabbah laha arba'atu qawaim, yaitu setiap hewan yang memiliki kaki 4. Nah, kemudian ditempelkan dengan kalimat an'am, artinya adalah ternak. Di sini para ulama kemudian tatluku alal ibil, 1 unta. Semua jenis unta termasuk. Biasanya unta itu kita taunya kan unta aja. Padahal unta itu ada macam-macamnya. Ada yang punuknya cuma 1, ada yang punuknya cuma ada yang 2. Subhanallah. Kemudian tatluku alal bakor. Apa itu bakor Bu? Bakoroh? Sapi. Sapi. Semua yang berhubungan dengan sapi. Makanya kerbau boleh, benteng boleh, semuanya ya, banteng boleh. Semua pokoknya yang berhubungan dengan sapi. Kemudian yang selanjutnya adalah domba, kemudian sapi dan lain sebagainya. Nah, karena di sini adalah setiap umat disuruh disyariatkan berkurban, maka sekarang pertanyaannya, emang berkurban itu wajib atau hanya sunnah? Kalau sunnah, maka ya udahlah, namanya juga sunnah.
Kalau wajib, apakah boleh? Karena kalau wajib itu kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita berkurban dengan cara berhutang? Ayo Bu, boleh nggak Bu? Boleh nggak? Kita lihat ternyata Mas David, ternyata harus kita lihat dulu runutannya dari hukum berkurban itu. Di dalam hukum berkurban ada dua. Yang pertama hukumnya wajib. Siapa aja? Imam Abu Hanifah. Sebagian daripada pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ibnu Taimiyah. Dan mereka mewajibkan. Kenapa? Jelas dalilnya kata mereka. Man wajada sa'atan. Siapa saja yang memiliki kelapangan harta. Lam yudhi. Dia nggak mau berkurban. Fala yaqrabanna ma musallana, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat masjid kami. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa betapa wajibnya kurban. Kemudian dalil yang kedua adalah enggak artinya tidak wajib. Itu hanya sunnah muakkadah saja. Kenapa? Karena Rasulullah ngomongnya siapa saja yang memiliki kekuasaan atau kelapangan. Kan enggak semua manusia memiliki kelapangan, benar gak? Maka dari itu jumhur ulama seluruhnya banyak yang sepakat bahwa sunnahnya hukumnya adalah hanya sunnah muakkad. Siapa saja yang memiliki kelapangan harta, memiliki kelebihan harta, tidak berkurban, maka sesungguhnya dia adalah orang yang merugi. Karena banyak sekali fadilah-fadilah di dalamnya. Nah sekarang ketika kita bertanya, itu boleh nggak sih berhutang? Untuk kita mau kurban tapi berhutang. Bagi orang yang mewajibkan maka hukumnya boleh. Kenapa? Dalilnya adalah ada seorang imam besar namanya itu Abu Hatim. Abu Hatim itu pernah diceritakan oleh imam besar juga namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini pernah menceritakan karena Abu Hatim yastadinu wa yasuqul budna. Sesungguhnya Abu Hatim itu dia minjem uang Mas David. Minjem uang dan untuk dibelanjakan unta. Kemudian banyak yang bertanya, wahai imam kenapa engkau berhutang? Karena sesungguhnya, beliau jawabnya begini. Karena sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman di dalam ayatnya di dalam surat Al-Hajj ini. Lakum fiha khair. Sesungguhnya di dalam berkurban itu engkau mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang banyak. Masa saya tidak berkurban? Subhanallah. Gitu. Jadi bolehnya itu berhutang di dalam kurban ditinjau dulu dari beberapa aspek. Yang pertama, orang itu enggak boleh berhutang kalau dia masih punya hutang. Yang kedua, dia itu tidak mengganggu tanggungan nafkah keluarganya. Kemudian yang ketiga, hendaklah orang yang mau berhutang itu mampu membayarnya. Dan yang terakhir, dibolehkan oleh tidak bolehkan oleh Imam Nawawi karena beberapa sebab. Haram hukumnya. Yang pertama, kalau dia itu tidak diridhoi oleh orang yang menghutangi. Iyalah, kurban aja bisa, bayar utang sini, gitu kan. Maka dari itu, jadi kita melihat aspek. Tapi boleh nggak dalam 3 hal? Boleh dalam 3 hal. Yang pertama, talangan. Kalau dia biasanya banyak ya, orang punya aset tapi lagi bokek. Nggak punya duit dia. Tapi depositonya banyak. Masya Allah, saya ini pengen berkurban tapi deposito saya cair bulan depan. Boleh nggak saya minjem duit dulu nanti saya ganti? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Atau panen atau gajian. Panen bulan depan nih minjem duit dulu Bu, tolongin 3 juta aja beli kambing nih. Boleh nggak? Boleh ya. Baik, itu saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, langsung mikir deh. Ini tadi cicilan panci udah bayar belum ya? Masya Allah. Wah, saya emang nggak wajib kurban. Astagfirullah. Silakan Ibu yang mau tanya siapa? Silakan, mana tadi mana? Ya, yang di sana. Silakan. Langsung Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah saya nama Muhni Kartini dari Majelis Taklim Kemuning Taman Duta Depok. Subhanallah. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah memberikan diskon harga kurban bisa menjadi sedekah bagi penjualnya? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian wabarakatuh. saya nanya juga, mungkin sekalian sama. Ini kan kalau ini kan apakah memberikan diskon korban bisa jadi sedekah buat penjualnya? Sekarang pertanyaannya mungkin sekaligus dijawab. Apakah kalau kita nawar korban, Masya nawar Allah. kambing korban, itu boleh kagak Ustaz? Subhanallah. Itu pertanyaannya mantap TOP BGT. Masya Allah. Yang pertama, dalam jual beli boleh nggak tawar menawar? Saya jadi teringat dengan sahabat Rasulullah namanya Qais bin Sa'ad. Ya. Beliau itu orang yang suka dagang kain, berbagai macam kain. Dan pakaian jadi. Ketika dia datang ke Madinah, Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah naksir sama celana panjangnya yang biasa digunakan dalam dalaman. Akhirnya fasawamaha bisarawil. Beliau menawar, kita lakukan tawar menawar. Jadi dalam jual beli boleh bahkan disyariatkan tawar menawar. Bahkan di dalam kitab fikih ada satu imam yang menulis bab tentang tawar menawar dalam jual beli. Nah, satu. Yang kedua, ketika menawar dapat diskon. Allah, dapat diskon. Atau saya punya pertanyaan lagi. Ustadz, itu kan dari penjual yang ngasih diskon. Sekarang saya pembeli, saya nggak usah nawar-nawar deh. Karena kasihan buat ngebantuin dia deh. Saya pokoknya langsung beli aja, nggak usah tawar-menawar. Ya. Sedekah nggak itu? Pokoknya ada dua jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ahabbul a'mal ilallah sururun tudakhiluhu ala qalbi muslim. Sesungguhnya amalan yang terbaik yang engkau lakukan di mata Allah di antara sahabat-sahabat engkau di saudara-saudara adalah pada saat kita bertransaksi ada kebahagiaan yang engkau berikan kepada saudaramu. Subhanallah. Ngasih diskon, ngasih kebahagiaan gak buat dia? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya ketika hambanya itu selalu menolong saudaranya. Masya Allah. Maka dari itu ketika memberikan diskon, menolong dia supaya kurbannya jadi nih. Oh, dia kayaknya punya uangnya cuman segini nih. Saya kasih diskon biar jadi kurbannya. Subhanallah, dapat pahala berlimpah. Subhanallah. Masya Allah. Nah, tapi ada catatan. Ya. Ibu-ibu hati-hati nih, ada catatan. Di dalam bertawar menawar nggak boleh parah-parah banget. Ya Allah. Dia modalnya cuma 1 juta. Dijual 1,5 juta. 1,100,000. Udahlah 850.000. Ya Allah ya Rabbi. Habis modalnya. Masya Allah nombokin. Makanya Rasulullah katakan. Rahimallahu rajulan samhan. Allah sangat merahmati orang yang memiliki hati memudahkan. Idza ba'a kalau dia menjual, idza ishtara kalau dia membeli, idza qatadha kalau dia sedang membayar hutang, semuanya dimudahin. Udah ini berapa nih? Sekian. Tawar menawar nggak apa-apa, tapi jangan parah banget sampai ke modal-modalnya kita tanyain. Allah Akbar. Nah, itu dia. Ya. Terakhirnya pakai lempar anduk lagi. Mahal banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Itu dia. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Masya Tuh, Allah. Bu. Jadi nawar mah boleh ya, tapi jangan kebangetan. Ya Allah ya Rabbi, permudah bagi-bagi rezeki ya Bu ya, Pak ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Khususnya Alamin. di hari raya Idul Adha ini. Amin. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Sama-sama Pak Khalid. Habis ini kita akan ngaji bareng sama guru kita. Orang yang sangat pendiam, orang yang orang yang sangat kalem. Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
يا رسول الله سلام عليك